Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Kak Ardi dalam channel Kak Ardi Sang Pembelajar. Pada video kali ini kita akan sama-sama mempelajari tentang adaptasi pada hewan. Pada materi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang adaptasi pada tumbuh-tumbuhan. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu kita awali sama-sama dengan berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, kita langsung masuk ke pembahasan, yaitu tentang adaptasi pada hewan. Adaptasi pada hewan hampir sama dengan adaptasi pada tumbuh-tumbuhan, yaitu memiliki 3 jenis. Yang pertama ialah adaptasi morfologi. Yang kedua yaitu adaptasi fisiologi. Dan yang ketiga adalah adaptasi tingkah laku. Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Selamat menyaksikan. Adaptasi adalah kemampuan makhluk hidup dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan sehingga dapat mempertahankan kehidupannya. Dan adaptasi ini terdiri dari 3 macam. Yang pertama, adaptasi morfologi, yaitu penyesuaian makhluk hidup berupa bentuk organ tubuh yang berlangsung lama untuk kelangsungan hidupnya, dan ini bisa dilihat langsung oleh kita. Yang kedua, adaptasi fisiologi, penyesuaian diri makhluk hidup melalui fungsi kerja organ agar bisa bertahan hidup, dan ini tidak bisa kita amati secara langsung. Dan yang terakhir adalah adaptasi tingkah laku, penyesuaian makhluk hidup dengan lingkungannya dengan mengubah tingkah lakunya. Nah, nanti kita langsung masuk ya pembahasannya satu persatu. Di dunia ini ya banyak sekali hewan-hewan yang ada di sekitar kita. Nah, untuk lebih jelasnya kita melihat adaptasi masing-masing hewan. Tadi berdasarkan morfologinya yang dapat kita lihat secara langsung. Kita langsung perhatikan misalkan pada bentuk kaki pada hewan burung ya. Nah, itu yang pertama, tipe yang pertama yaitu tipe pejalan kaki. Ciri-cirinya dia memiliki 3 jari menghadap ke depan dan 1 jari bagian belakang tidak tumbuh sempurna. Nah, kalau kalian perhatikan di sini ada ya, kakinya 3 ke depan dan 1 ada di belakang, cuman yang bagian belakangnya lebih pendek, tidak tumbuh sempurna. Contohnya pada ayam dan juga burung unta. Dan yang kedua yaitu tipe kaki perenang. Ciri-cirinya jari kakinya itu berselaput, digunakan untuk berenang. Contohnya yaitu pada hewan itik dan juga angsa. Nah, ini tipe perenang ya. Kita lanjut bentuk kaki yang selanjutnya yaitu bentuk kaki yang ketiga. Bentuk kaki yang ketiga yaitu tipe pemangsa. Nah, ciri-cirinya jari kakinya pendek, kukunya melengkung tajam, dan cakarnya kuat untuk mencengkram. Nah, ini gunanya dia untuk mencari mangsa dia. Ya. Jadi kukunya tidak begitu ini ya. Jari-jarinya tidak begitu panjang, dia pendek, cuman kukunya yang agak melengkung tajam dan dia cakarnya kuat. Ya, contohnya pada burung elang dan juga raja wali. Yang keempat yaitu tipe pemanjat. Nah, jarinya ini terdiri atas 4 dengan 2 jari berada di depan dan 2 jari lainnya berada di belakang. Nah, contohnya pada burung pelatuk. Ya, jarinya 2 di depan, 2 di belakang. Dan yang kelima yaitu tipe kaki petengger, yaitu jari kaki panjang dan telapak kakinya datar untuk bertengger di ranting-ranting pohon. Ya, contohnya pada hewan kutilang dan juga kenari. Selanjutnya berdasarkan jenis makanannya ya. Yang pertama jenis makanan ikan dan juga cacing. Maka bentuk paruhnya, bentuk mulutnya, ciri-cirinya ialah paruh seperti sudu dan juga pangkal bergerigi, berguna untuk menyaring makanan dari air dan juga lumpur. Contohnya ialah pada itik ya. Lalu yang kedua ialah jenis makanan ular, ayam dan juga kelinci. Nah, ciri-ciri paruhnya tajam, kuat, runcing dan agak membengkok untuk mengoyak makanan yang berupa daging. Nah, contohnya ialah pada elang ya, pada burung elang. Lalu yang ketiga jenis makanan biji-bijian.
Nah, ciri-ciri paruhnya ialah paruhnya pendek, tebal dan runcing, ya, untuk memecah biji-bijian seperti padi. Contohnya ialah pada burung pipit. Nah, itu bentuk paruhnya ya, ciri-cirinya ya sesuai dengan makanannya. Lalu yang keempat ialah pemakan serangga. Nah, maka paruhnya bentuknya runcing, agak panjang untuk memahat kayu pohon dan menangkap serangga di dalamnya. Contohnya ialah pada burung pelatuk. Lalu yang kelima, ini pemakan ikan. Nah, maka bentuk paruhnya, ciri-cirinya ialah paruhnya panjang dan berkantong besar pada bagian bawah untuk menyimpan ikan. Contohnya ialah pada hewan pelikan. Dan yang terakhir, yang keenam, pemakan biji-bijian dan juga cacing. Nah, bentuk paruhnya pendek, tebal dan juga runcing. Nah, ini ada pada hewan ayam. Nah, itulah beberapa bentuk adaptasi morfologi pada hewan. Selanjutnya kita akan masuk ke adaptasi fisiologi, yaitu bentuk adaptasi pada fungsi organ pada hewan, dan ini tidak bisa kita amati secara langsung. Nah, contohnya ialah pada hewan Pteridonaphalis. Hewan ini mirip dengan cacing dan dia menghasilkan enzim selulase untuk melumatkan kayu-kayu pada kapal. Nah, biasanya hewan ini berada di kapal-kapal ya. Dan berikutnya hewan yang kedua ialah hewan ruminansia, yaitu hewan pemakan rumput seperti sapi, kerbau, kambing, dan mereka memiliki enzim selulosa untuk mencerna rumput-rumput atau serat kasar. Nah, itu enzim yang dimiliki oleh hewan ruminansia, dan itu tidak bisa kita amati secara langsung ya, enzim tersebut. Contoh yang berikutnya, yang ketiga, ialah ikan air tawar dan juga ikan air laut. Pada ikan air tawar, dia mengambil air dan ion-ion dalam makanan yang melalui mulutnya dan mengambil garam ya oleh ingsannya, dan dia mengeluarkan air dalam urin yang banyak dari ginjal. Itu ikan air tawar. Sementara ikan air laut, dia mengambil air dan juga garam melalui mulutnya, terus mengeluarkannya ya, mengeluarkan air dalam jumlah yang sedikit, dan juga kadar garamnya juga dikeluarkan juga sedikit. Nah, itu contoh dari adaptasi fisiologi pada hewan. Yang berikutnya kita masuk tentang adaptasi tingkah laku. Adaptasi tingkah laku contohnya ada banyak ya. Nah, di sini yang pertama ialah kamuflase atau penyamaran. Nah, dia memanfaatkan kesamaan warna kulit dengan lingkungannya agar terhindar dari musuh. Contohnya ialah kupu-kupu dengan mengembangkan sayapnya sehingga ya dia terlihat menyatu dengan tempat yang dia hinggapi karena warnanya sama, sehingga musuh akan terkecoh atau tidak mengetahuinya. Yang kedua ialah belalang dengan warna tubuhnya yang mirip dengan pohon, sehingga musuh tidak mengetahui keberadaan belalang tersebut ya. Jadi musuhnya sulit mengetahui. Nah, itulah contoh yang pertama, yaitu dengan cara kamuflase atau penyamaran. Jadi hewan-hewan ini mencari tempat yang tempat tersebut ya sesuai dengan bentuk tubuhnya, sehingga musuh tidak mengetahui keberadaan mereka. Oke, kita lanjut. Yang kedua yaitu mimikri, yaitu kemampuan menyesuaikan warna dengan lingkungan agar terhindar dari musuh. Contohnya ialah pada bunglon, dia mengubah warna sesuai tempatnya. Nah, jadi berbeda dengan kamuflase. Kalau pada kamuflase, hewan tersebut mencari tempat yang sama warnanya dengan tubuhnya. Sementara kalau mimikri, nah pada bunglon ini ya, dia akan merubah warna kulitnya sesuai dengan tempatnya. Nah, jadi agak berbeda ya antara kamuflase dengan mimikri. Ya, kalau pada mimikri, hewan tersebut yang akan mengubah warna tubuhnya. Sementara pada kamuflase, hewan harus mencari tempat
yang sama dengan warna tubuhnya. Oke, berikutnya dengan cara autotomi, ya contohnya pada hewan cicak, kadal, atau tokek. Nah, hewan ini melindungi diri dengan cara memutuskan ekornya, ya, sehingga musuh akan terkecoh. Ya, pada saat dalam bahaya, cicak, kadal maupun tokek dia akan memutuskan ekornya. Nanti dalam waktu beberapa bulan, ya, ekor tersebut akan tumbuh kembali. Selanjutnya ialah hibernasi, yaitu hewan tersebut akan tidur dalam waktu yang panjang, ya, pada saat musim dingin. Kenapa? Karena pada saat musim dingin tersebut, ya, jumlah makanannya sangat sedikit. Maka untuk dia dapat bertahan hidup, dia akan tidur dalam waktu yang panjang. Nah, di sini contohnya ialah pada beruang kutub. Ya, pada beruang kutub dia akan hibernasi, tidur selama 6 bulan lamanya. Selanjutnya ialah estivasi, yaitu ya kemampuan hewan menonaktifkan diri pada saat kondisi lingkungan tidak bersahabat. Ya, bedanya pada hibernasi, estivasi ini pada musim panas dengan suhu udara yang panas dan kering. Contohnya ialah pada hewan lemur, kerdil, ya, dan juga kelelawar dan juga tupai. Selanjutnya ialah ikan paus yang dia akan keluar, ya, untuk mengambil oksigen karena dia bernafas dengan menggunakan paru-paru, sehingga ya beberapa kali dia akan keluar untuk menghirup oksigen. Untuk menambah pemahaman kita, di sini ada latihan soal. Silakan bisa dijawab, ya. Di sini ada 5 soal saja. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri kaki burung pemangsa beserta contoh hewannya. Yang kedua, apakah perbedaan antara hibernasi dan estivasi? Yang ketiga, apa perbedaan antara kamuflase dengan mimikri? Yang keempat, sebutkan ciri paruh burung pemakan ikan. Dan yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan adaptasi fisiologi? Itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Semangat mengerjakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.